Saya bisa datang lagi karena istri saya lagi dinas gitu. Begitu si Arne Slot segala bilang harusnya mereka menang cuma gara-gara wasit jadi kalah gitu. Ngeyel banget kayak bocah rental nyalahin stick gitu. Bukannya introspeksi. Kali ini gue yakin banget MU yang menang. Chelsea mah gak ada apa-apanya. Bener dah. Gue ulang janji gue. Gue jungkir balik di lampu merah Pancoran. Kalau Chelsea bisa menang lawan MU. Tapi kan gak melulu tim terbaik yang akan menjadi juara. Chelsea 2 kali menang kayaknya bukan di masa terbaik mereka lah di finalnya ya. Harus diakuin seperti itu. Bagusan Munchen ketika mereka menang. Bagusan City ketika mereka menjadi juara. Ada juga tim yang secara kualitas layak menang tapi gak menang. Jadi poin gue mungkin ke Arsenal. Bisa aja pemenangnya justru datang dari sisi kanan. Selamat malam dan selamat datang kembali di Komunitas Pudit Indonesia. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Masih bersama saya Gerardo Gusti. Hari ini menggunakan seragam PSG, tim yang lolos dan hasilnya sudah keluar ya. Jadi sudah tidak perlu lagi perdebatan, ternyata tidak ada kejutan sama sekali dari semua pertandingan. Leg 1, leg 2 yang menang sama, tapi kenapa ada satu tim yang seri doang ya? Tim itu seri doang. Di kandang kan ya? Dia di kandangnya Sporting apa di Emirates? Di Emirates lagi. Habis ini ketemu siapa? PSG ya? Atletico. Aduh. Mana ya? Sama-sama alfabetnya depannya A sih. Berarti kan cuma satu yang bisa lolos kan? Gak bisa ada huruf yang sama di situ. Asik. Oke, dan kali ini teman-teman kita ngebahas temanya Liga Champions. Tapi sebelum itu kita harus mengucapkan terima kasih dulu, tepuk tangan buat Massive Thunder yang selalu mensupport kita. Mas, duduk mas. Ini satu juga nih fans yang gak lolos ini. Gue kemarin lihat di leg 1 habis Barca kalah, fans Madrid pada berkoar-koar, menertawakan. Habis itu tadi pagi tidak ada yang nongol, story-nya cuma sampai halftime. Kemana ini pertandingannya, kenapa? Ditunda kah karena hujan? Kok hilang kata gue. Dan juga makasih juga buat Masih Bisa Kopi. Racikan kopi terbaik seperti biasa, racikannya lebih bagus daripada Arbeloa. Lalu terima kasih juga buat tim produksi yang sudah selalu mensupport kita. Tapi sebelum kita lanjut seperti biasa kita bakal dibuka dulu oleh Bang Rizal yang katanya hari ini ada sesuatu yang berbeda. Langsung kita sambut ya ketua kita Rizal Palevi. Oke, malam semuanya. Selamat ketemu lagi di hari Kamis ini di ibadah mingguan kita ibaratnya. Dan makasih buat tim produksi, tim Pasti Bisa Coffee dan Aki Massive Thunder. Kita tepuk tangan buat sponsor kita. Dan ini biasanya kan gue santai ya, tapi kali ini nih ada dewan pembina gue nih nonton gue nih. Jadi agak-agak deg-degan sedikit, tepuk tangan dulu buat Mas Aryo. Pandit andalan kita dan ini juga kiper andalan nih, Mas Alfonsius Kelvan. Tepuk tangan dulu semuanya. Makasih Mas udah pada hadir di hari ini dan sekalian buat kalian juga buat sharing-sharing diskusi dan ini dipantau langsung sama orang yang top class di bidangnya masing-masing. Jadi nikmatin hari ini dan tadi Gerardo udah nyinggung kalau hari ini ada yang berbeda. Jadi hari ini gue targetnya kita ada 2 sesi aja ya. Sesi pertama KPI seperti biasa tapi sesi kedua kurang lebih ntar jam 8.30 atau 8.45 kita bakal ada sesi games. Dan itu gamesnya nanti seperti yang biasa kita mainin aja. Jadi ada quiz, nanti timnya juga udah di rolling. Nanti gue umumin timnya di setelah sesi 1 ini. Jadi ini quiz gue rasa buat kita seru-seruan lah. Gue tahu kalian menempuh hari-hari yang berat. Apalagi beberapa fans menempuh hari-hari yang berat belakangan. Jadi gue rasa buat main games putar bola ini bisa jadi momen yang tepat buat kita. Dan gue juga dapat laporan dari admin kalau kita dapat undangan buat turnamen trivia ya. Kita dapat recognize dari beberapa konten kreator dan mereka ngerasa tertantang buat ngundang kita buat berpartisipasi di ajang trivia turnamen. Jadi gue rasa ini kesempatan buat kalian semua, buat nanti gamesnya juga seputar trivia. Dan bisa gak, mungkin gak kita TikToknya terus berkembang sampai ada di Game Awards? Mungkin gak? Target kali ya. Kita jadiin target bukan karena itu target yang gampang, tapi justru karena susah. Karena susah, gue pengen kita bersaing buat kejar ke sana. Jadi gue rasa perjalanan masih panjang,
kita coba usahakan kita masuk di nominasi Jam Awards itu. So, semangat buat semuanya. Jadi gue cukup umumin itu aja. Tapi kalau buat tema gue sentil sedikit aja. Liverpool ya udah pasti tersingkir dan lawannya memang tim yang paling berkualitas. Sedangkan kalau Madrid ya itu adalah Madrid yang tetap bisa ngasih perlawanan. Memang red card ngubah jalannya pertandingan dan gue pun agak menyayangkan ada red card seperti itu. Karena wasit sangat-sangat mengikuti aturan kalau menurut gue. Itu aturan emang selalu terjadi. Pemain yang time wasting akan diusir. Tapi menurut gue di game yang statusnya setinggi itu, menurut gue wasit harus bisa lebih humanis lah. Mempertimbangkan keputusan-keputusannya. Karena itu game yang menurut gue mengubah jalannya pertandingan banget momen di kartu merahnya Kamavinga. So, Madrid kayak begitu, Munchen akhirnya lolos, Liverpool juga harus mengakui keunggulan PSG, Barcelona juga ya tersingkirnya emang udah layak juga menurut gue ya. Disiplin mereka agak bermasalah, jadi menurut gue tim kayak gitu akan selalu dihukum sama tim seperti Atletico. Tapi kalau untuk Arsenal, ini gue juga baru baca tadi ada rekor terpecahkan ya. Sebagai pertandingan dengan share rating terendah panjang 15-16 tahun terakhir di UEFA Champions League. Jadi mungkin orang banyak ngeklik doang tapi nggak lanjut nonton. Gue pun nonton 2 screen tapi memang pertandingan Arsenal dan Lisbon itu agak-agak bermasalah ya. Menurut gue dari segi kualitas nggak ada yang salah karena Arsenal tahu persis apa yang mereka lakuin. Dan that's why itu menurut gue kesel kalau Arsenal main boring di Liga. Tapi kalau boring di Liga Champions nggak masalah. Itu bisa nganterin lu juara di turnamen kayak begitu. So dari gue cukup sekian aja. Gue nantikan pendapat kalian selama 5 menit di depan. Soal pandangan kalian ke timnya masing-masing. Tapi tadi gue dapat pesan dari Bang Abrar. Karena ini hasilnya Liga Champion. Ada tim yang habis kalah juga kan di tengah pekan ini kan. Manchester United. Jadi tolong itu boleh disinggung juga kalau kalian punya pandangan tersendiri soal pertandingan lawan Aston Villa. So dari gue cukup sekian aja. Makasih semuanya atas perhatiannya. Gue kembalikan lagi ke Gerardo. Saya kasih semuanya. Langsung saja kita panggil yang katanya mau maju dan membela Arsenal. Kebanggaannya boleh tepuk tangan buat Abrar. Assalamualaikum. Jadi gue di sini mau ngomongin 2 kasus FHUI ya. Enggak. Sebelum lo dengar yang benar-benar kayak dari Mas Aryo, Bang Alfon sama Mas Malik Wildan, dengerin gue dulu yang aneh-aneh. Tadi Eki bilang, Arsenal 15 shot 1 kali on target. Ngapain aja, lalu 24 hari ngapain? Bocah SSB aja sehari 2 kali latihan Ki, pagi sore. Udah masa latihan pagi sore, 24 hari kalah. Mendingan rebahan aja Ki, berlatihan kayak gitu mah malu-maluin aja. Kalau ngomongin Champions League nih, gue ngomongin Arsenal biar kata Arsenal main jelek banget semalam. Tapi gue yakin gue tinggal milih lawan aja nanti di final. Cap-cip lawan di final PSG. Ya, jadi catat aja Arsenal bakal main di final lawan PSG. Lagi-lagi, sesumbar. Langsung aja kita nggak usah ngomongin semifinal. Kalau Barca kan emang biasa kalah sama Atletico. Iya benar, makanya tadi tahu dia. Ngomongin apa lagi ya gue. Tapi gue juga malas banget ngomongin Chelsea kan akhir pekan Chelsea bakal ketemu MU. Kali ini gue yakin banget MU yang menang. Chelsea mah gak ada apa-apanya, bener dah. Gue ulang janji gue. Gue jungkir balik di lampu merah Pancoran. Karo Chelsea bisa menang lawan MU. Gue jungkir balik di lampu merah Pancoran. Tapi jangan di zebra cross. Soalnya gue udah ngasih tahu zebra cross buat nyebrang jangan ganggu orang. Jadi di lampu merahnya aja ya kan di pinggir banyak orang suka nyanyi tuh. So ngomong lagi ya. Iya bener kan orang pada nyanyi sih itu kan iya. So ngomongin apa lagi gue. Nah Arsenal lawan City gue juga gak yakin. Makanya gue mendingan prediksi MU lawan Chelsea. Ngomongin apa lagi sih? Gue tadi ngeblank gue. Madrid. Enggak, udah Chelsea mah gak penting mas. Chelsea mah. Udah dah. Gue udah bingung. Gue gak enak badan. Ngomongin ini. Gue prediksi kemarin. Ya gue bilang. Gue sebenarnya udah titip ke Rijal. Jal dari sebelum leg pertama gue udah bilang. Jal lu berani gak ngomong gini. Gue lebih percaya Liverpool lolos daripada Madrid lolos. Udah gue titip ke Rijal. Jal gak berani. Akhirnya gue aja deh yang ngomong. Nyatanya kan benar ya soal Madrid. Ya walaupun gue ada salahnya. Kan terakhir gue ngomong di sini viral 700.000. Jadi gue pesaingnya Eki lah sekarang soal viral. Iya, pesaingnya Eki soal viral. Ya buat lu yang percaya
prediksi gue Liverpool bakal menang, ya lu aja bego percaya sama gue. Iya, gue semenjak itu benar semua. Semua orang, bang langsung aja bang prediksi final sama hasilnya. Lu gila kali, otak lu kemana. Udah sekian dari saya, Milos Kerkes. Thank you Bang Abrar, padahal lebih mirip Evan Somilena ya. Itu dia tadi fans Arsenal. Ya Bang Abrar memang setiap maju ke sini menjanji-janjikan sesuatu. Cuma kayaknya budget pizza habis ya. Jadi sekarang lebih ke sikap aja ya, guling gitu kan, roll depan, roll belakang. Terus ada guru olahraga dan ntar nggak salah gitu. Oke teman-teman, nih tadi kita mendengarkan dari teman-teman KPI, kayaknya nggak afdol kalau di sini udah ada senior-senior kita dan kayaknya kita harus mendengarkan juga senior kita ya. Kita udah ke atas panggung, Om Sabto Haryo. Halo, apa kabar? Aduh, udah lama nih ya, gue nggak nongol ya. Udah lama nggak apa nih? Enaknya ngomongin apa ya? Kalau Barcelona tadi hampir sama sih. Emang gue kalau ngelihat permainannya Hansi Flick, emang terlalu naif gitu ya. Terutama di cup competition, laga yang lo harus bisa mainin tempo dalam 2 leg. Lu gak bisa ngegas terus gitu. Kemarin tuh sebetulnya udah setengah jalan ketika lo unggul 2-0. Ya udah lo santai aja dulu gitu kan. Lo ngapain setengah lapangan lagi, nyoba nge-push lagi, begitu ke counter selesai. Dan itu yang terjadi. 4-0 lawan Atletico juga kayak gitu juga kan. Lu udah sulit untuk balik lagi. Tampil di Camp Nou lu cuma bisa menang 3-0 gitu. Kalau untuk di Liga mungkin gak masalah kalau lu untuk main kayak gitu. Cuman kalau untuk cup competition itu hal yang berbeda. Terutama dengan squad yang kayak gitu. Yang lu kehilangan gelandang bertahan yang paten ya. Yang dipakai terus-terusan, dan juga lo kehilangan Inigo Martinez yang menjadi kekuatan utama dia untuk nerapin defense seperti itu. Udah kebukti berkali-kali gak works, masih lo paksain. Jadi gue gak heran kalau ya akhirnya mereka tersingkir gitu ya. Tapi gue tetap bisa dibilang ngasih pujian juga buat 2 tim yang mencoba remontada, Barcelona dan juga Real Madrid. Dua-duanya ada niatan nih untuk menang nih. Nggak kayak timnya Rijal ya. Aduh, kalau itu sih gue udah angkat apa tuh Jal? Gue udah antipatis. Kalian mungkin ngejawab ya. Gue juga mungkin mau bertanya juga, poin-poin positif apa aja yang dipunya sama Arne Slot? Iya. Gue memang selalu melihat something dari secara overall gitu ya. Kalau lo lihat apa yang pencapaian dia musim lalu, kan gue bilang ada sedikit campur tangan dari Klopp, ex-Klopp. Tapi kalau dia nggak ngubah posisi Gravenberch untuk menjadi pemain tengahnya, mungkin nggak akan sukses juga gitu. Itu gue akui sebagai masterpiece dari Arne Slot musim lalu gitu. Begitu masuk ke musim ini, kok bisa hilang sama sekali gitu. Dengan materi yang majority sebetulnya sama gitu kan. Lu punya Kerkes, tapi kan lu punya Robertson juga sebetulnya. Lu bisa manfaatin dia. Dan kebukti di beberapa games lebih efektif Robertson juga sebetulnya di posisi itu gitu. Kalau di kanan emang Frimpong kadang bagus kadang enggak, kadang cedera kadang enggak. Jadi lo susah juga gitu kan. Conor Bradley pun seperti itu gitu. Jadi lo gak bisa punya back kanan. Cuman kan lo bisa antisipasi di beberapa games dengan masukin Sobo di posisi itu gitu. Ada bongkar pasang yang lo coba lakukan gitu. Untuk lini depan, oke, kepindahan Luis Diaz kan emang tak terhindarkan karena memang dia udah pengen cabut. Jadi lo nggak bisa buat dia stay. Trent pun di tengah musim dia udah pasti cabut gitu. Jadi 2 posisi itu, ketika lo mengakhiri musim, lo udah tahu ini bakal nggak ada di situ loh 2 pemain ini. Lo bisa maksimalin yang pemain yang datang apa enggak? Itu yang gue masalahin dari Arne. Lu gak bisa manfaatin pemain-pemain yang datang. Untuk mencoba mencari solusinya terlalu lama selalu Slot itu untuk bisa mengubah komposisi, mengubah posisi pemain, mencari kira-kira yang pas dia di mana ya. Bert selama di Leverkusen suka kok main di kiri atas, works kok dia main di kiri atas. Kalau emang lu gak bisa paksain dia untuk
main di tengah atau sebagai pemain nomor 10 yang dimauin sama Arne gitu. Di depan lu jarang sekali kan melihat dia ada di posisi kiri depan. Kalau isunya adalah Gakpo dimainin terus, gak ada pilihan, at least lu ada rotasi lah dikit-dikit gitu loh untuk ngasih kesempatan pemain lain. Tapi kan itu gak kita lihat gitu. Kalau gak kepepet banget gitu baru mainin gitu. Momoha. Kenapa di saat kesulitan itu lo gak nyoba komposisi lain? Salah di kanan, gue selalu bilang kan, dia kayaknya udah stuck nih di kanan. Kan banyak pemain-pemain yang udah stuck di posisi yang menuntut lo melakukan speed, tapi lo geser sedikit ke tengah. Lawan Galatasaray ada kan bukti bahwa ini pemain ketika digeser lebih ke dekat kotak bisa lebih impactful gitu kan. Kenapa nggak lo terusin? Untuk game terakhir pemilihan pemain menurut gue mengecewakan sih. Kalau kita bicara di DPI, at least Ngumoha harus start, Salah pun menurut gue harus start. Ini game terakhir dia, kalaupun kalah gitu kan, ini game terakhir legend lo, gak lo main dari start, itu blunder banget menurut gue. Itu big blunder gitu, yang menurut gue bakal ngasih impact. Akhir-akhir musim lalu ketika dia belum tanda tangan kontrak, pun seperti itu kan. Gacor banget kan, gue pengen penambahan gaji, gue pengen kontrak baru. Yang ini pun gue mikir dia akan melakukan itu ketika dia akan cabut. Ini bakti terakhir gue lah terhadap Liverpool. Tapi nggak lo manfaatin. Itu gue menurut gue juga kesalahan besar dari Arne Slot gitu. Yang gue masalahin adalah pilihan-pilihan dia. Gak bisa manfaatin tim ini. Oke memang kita kehilangan tren di sisi kanan gitu. Tapi tren begitu masuk ke Madrid kan gak se-impactful itu juga kan. Masih naik turun juga. Apakah kalau tren ada di Liverpool tetap sebagus musim lalu? Belum tentu juga. Luis Diaz iya, gue akuin itu memang yang kita paling kehilangan lah di posisi itu gitu. Tapi dengan beberapa rotasi harusnya lo udah bisa melihat gitu siapa yang bisa gue pindah-pindahin lah di posisi itu gitu. Jadi kalau gue sih tetap ya Slot akhir musim out lah. Karena terlalu jauh apa yang dia berikan di musim pertama dengan di musim kedua. Dan beberapa contoh di musim ini nunjukin dia gak punya clue untuk bisa ngebuat kapal ini stabil lagi gitu. Itu sih pertimbangan gue terhadap Arne gitu ya. Yang menarik lagi dari game-game midweek ini keputusan-keputusan wasit ya. Beberapa banyak yang mempertanyakan. Kalau gue pas ngelihat Lisandro Martinez, ya itu udah pasti kartu merah karena violent conduct gitu ya. Cuman orang mempertanyakan sebelumnya ada sikutan segala macem, ya itu it happens di lapangan, bisa ya bisa enggak. Kalau lo jambak udah pasti, jadi otomatis itu pasti merah. Misalnya itu menjadi pelanggaran buat MU ketika Calvert-Lewin narik lehernya si Licha, bisa jadi pelanggaran buat MU, tapi tetap kartu merah buat Lisandro Martinez. Jadi lu nggak mungkin bisa membela dia karena kartu merah. Gue justru ngelihatnya kalau dia nggak di kartu merah, nggak akan main kesetanan itu MU. Setelah kartu merah itu baru main bagus MU-nya. Coba selama ada Licha, biasa aja mainnya gitu kan. Justru mereka terlecut ketika kartu merah itu. Jadi kalau orang bilang gara-gara kartu merah jadi kalah, enggak, gara-gara kartu merah malah lo hampir menang gitu loh. Itu ngelihatnya gue dari perspektif itu gitu. Sementara kartu merah Barcelona ya memang layak. Lu orang terakhir, lu nyenggol kaki lawan sebagai orang yang pemain offense yang mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Apakah bolanya sudah dikuasai? Lu harus lihat perspektifnya, kalau nggak ada back itu, bolanya bakal dikuasain nggak? Kalau si back yang ngejar itu nggak ada di situ, bolanya akan dikuasain nggak? Akan dikuasain kan? Akan berhadapan, akan kemungkinan gol. Harus ngelihatnya tuh dari sisi itu gitu. Jadi jangan bukan bola tidak dalam penguasaan penuh. Mungkin di IFAB-nya seperti itu gitu loh. Satu game-nya seperti itu. Bola belum dikuasai, jadi ini nggak layak untuk jadi sebuah pelanggaran. Tapi lo harus lihat gimana wasit melihat itu. Kalau nggak ada pemain belakang, bola dikuasain nggak sama si penyerang? Kalau dikuasain bakal head to head sama kiper, potensi gol. Jadi ada faktor-faktor yang kan sekarang mulai banyak tuh yang ngomongin peraturannya seperti ini.
Ya iya, peraturannya seperti itu. Tapi kalau gua selalu sudut pandangnya, kenapa wasitnya ngasih di luar itu? Faktor-faktor itu yang coba gua share. Oh, wasit ini karena potensinya ini. Faktor pertama dalam urusan handsball lah ya, segala macam. Udah bosan kan gua ngomongin kan. Yang lain bicara, ini handsball karena kesini. Ya iya, di peraturannya seperti itu. Tapi kenapa wasit nggak ngasih handsball? Ini loh kemungkinannya seperti itu gitu. Jadi kalau ngelihat pertandingan tuh jangan cuman peraturannya adalah ini berarti lo harus ini. Ya nggak kayak gitu. Jadi lo harus mengerti masing-masing wasit memberikan yang berbeda. Betul, tarikan ke rambut ada beberapa yang nggak di kartu merah, tapi mayoritas di kartu merah. Jadi memang porsi terbesarnya ketika lo ngejambak orang, kemungkinan terbesar lo adalah kartu merah. Nah kalau tadi gue bilang MU, kalau dia kartu merah justru dia main lebih bagus, kalau Kamavinga sih konyol sih. Menurut gue itu konyol banget gitu loh. Maksudnya lo ngedelay juga sebuah kartu kuning, ngedelay permainan. Apapun itu, mereka kan lagi berapa ya? 3 sama ya, pokoknya agregatnya lagi 3 sama, lagi 4 sama agregatnya. Jadi kan menuju perpanjangan waktu. Jadi ya mereka ada harapan untuk menyudahi laga dengan seperti itu. Impactnya ketika Kamavinga keluar beda banget buat Real Madrid. Karena berapa kali Munchen nyoba nembak itu yang ngeblok itu Kamavinga berapa kali gitu. Jadi ketika Kamavinga cabut itu merugikan mereka gitu. Beda sama ketika Licha cabut. Justru gue bilang malah makin bagus MU mainnya pas gak ada Lisandro Martinez gitu. Jadi ya di laga-laga yang ketat, detail-detail itu matters gitu. Nah tim mana yang gak bisa dengan mudah memberikan kesalahan-kesalahan yang konyol, itu sih yang akan membedakan siapa yang akan menjadi juara nanti gitu. Oke, mungkin kita sepakat di sisi kiri secara kualitas lebih layak menjadi juara based on pertandingan di quarter finals gitu. Tapi kan gak melulu tim terbaik yang akan menjadi juara. Chelsea 2 kali menang, kayaknya bukan di masa terbaik mereka lah di finalnya ya. Harus diakuin seperti itu, bagusan Munchen ketika mereka menang, bagusan City ketika mereka menjadi juara. Ada juga tim yang secara kualitas layak menang tapi nggak menang. Jadi poin gue mungkin ke Arsenal, bisa aja pemenangnya justru datang dari sisi kanan. Dan gue pribadi ngelihat potensi lebih besar mereka justru juara itu di Liga Champions. Karena faktor 2 leg yang bisa dimanfaatin dengan squad yang ada. Mungkin itu dulu ya. Thank you. Thank you Om Sabto Aryo, gokil. Saya tidak akan mendebat semuanya, udah bener itu ya. Keren Om. Di pertandingan semalam atau di leg kedua ini, di 2 pertandingan lah ya. Kedewasaan menjadi kunci, kita lihat gimana lagi-lagi Barcelona kalah hampir sama kayak pas kalah sama Inter Milan. Pergantian pemain gak tepat, pengambilan keputusan, lalu pas unggul juga gak tahu mau ngapain sampai akhirnya dibalap sama lawan Atletico Madrid. Kalau kemarin fans Madrid bilang Barca kalah duluan, pulang duluan tuh, enggak dong kan masih di Spanyol. Ada yang jauh-jauh ke Jerman, pulang juga. Oke, sebelum lanjut seperti biasa gue mengingatin komunitas Pundit Indonesia adalah komunitas untuk Anda para pecinta bola. Kalian bisa masuk ke sini atau datang ke sini, regis aja setiap hari Kamis. Kalian boleh maju satu-satu seperti teman-teman kita nanti. Jadi acara ini terbuka untuk umum ya. Jadi kalau ada yang nanya di komen, ini siapa sih orang-orang ini? Ini adalah orang-orang pecinta bola yang datang ke sini dan memberanikan diri untuk ngomong di depan umum. Yo, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Jadi kalau kalian ada yang resah sama opini kita, boleh langsung datang ke sini dan kalian sampaikan dan kalian bela mati-matian klub yang kalian bilang jago itu. Oke, seperti biasa gue mau ngingetin buat teman-teman kalian, buat teman-teman semua, durasi tampil 5 menit ya, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih nanti pulangnya diantar Yuno. Dimana keselamatan tidak dijamin ya kalau diantar Yuno. Terus juga gue mengimbau buat teman-teman yang hadir di sini jangan lupa untuk membuat suasana tetap kondusif. Jadi kalau lagi ada yang maju didengerin. Kecuali Felix sama Yuno terserah sih kalau itu kedua orang. Yang terakhir silakan nge-story atau nge-posting kegiatan ini di sosial media. Jangan lupa nge-tag JMTV, KPI, lalu juga Massive Thunder, Pasti Bisa Coffee, JMTV, dan juga peserta-peserta yang ada di sini. Nggak usah nge-tag Mayor Teddy karena lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Mayor Teddy. Oke, kita langsung lanjut ke peserta pertama. Ini adalah tim yang kemarin pulang duluan dan gagal untuk mempertahankan, dia sempat unggul nggak sih? Lupa lagi gue.
Ya pokoknya itulah ya, kemarin lawan Atletico Madrid ini dia fansnya yang paling ngebela mati-matian klubnya dan bahkan udah punya musuh di sini semuanya, nggak suka Barca dimusuhin sama dia. Enggak deng, enggak ada. Langsung saja kita panggil, ini dia. Siapa lagi kalau bukan Akbar. Selamat malam KPI. Gue kaget pertama soalnya ada gimmick gue di tes gue tapi nggak ketemu ya nggak jadi. Gak usah. Oke, kita lanjut aja ya. Tepuk tangan juga untuk Aki Massive Thunder. Untuk Bang Alfon dan juga Mas Sabto Haryo. Hari ini gue bahas UCL ya. Bahas UCL, tidak ada remontada di Champions League. Kita ke Barcelona sedikit. Gue udah expect bahwa Barcelona akan menekan sejak awal karena itu yang harus dia lakukan di leg kedua. Dan apakah gue optimis? Gue bilang bahwa gue sebenarnya optimis. Tapi gue selalu menotis bahwa ketika Barcelona main attacking dari awal dan mereka ingin cari gol, lu harus bisa antisipasi counter attack. Dan itu berkali-kali menjadi PR Barcelona di musim ini. Dan terbukti gol dari Ademola Lookman adalah kesalahan dari backline Barcelona. Dan ya Hansi Flick, kita tahu dia punya prinsip bahwa gue punya strategi seperti ini, gue punya taktik high line defense. Tapi ya kalau lu kekeh dengan strategi itu terhadap semua keadaan ya mau nggak mau ya lu harus akan kecolongan gol seperti itu gitu loh. Dan gue sangat menyayangkan itu padahal kita udah 2-0. Di situ momentum udah ada bagi Barcelona. Seharusnya Barcelona bisa perlambat tempo karena kenapa gue bilang ketika lu udah bisa menyamakan agregat, artinya chance lu untuk bisa lolos ke partai berikutnya, itu jadi 50-50 lagi. Dan lu harus sadar bahwa lu melawan Atletico Madrid, lu udah ketemu Atletico Madrid tuh 4 kali loh musim ini. Gue lupa 4 atau lebih. Dan seharusnya lu udah tahu karakteristik permainan Atletico Madrid tuh kayak gimana gitu loh. Simeone terkenal dengan defense-nya lalu melakukan counter. Gol kedua Sorloth di leg pertama juga karena counter. Tapi gue gak ngerti kenapa Barcelona, Hansi Flick gak merubah skemanya setelah Barcelona unggul 2-0. Harusnya dia perlambat tempo dulu, kita start lagi di babak kedua untuk cari gol ketiga. Tapi ya ternyata kita harus kebobolan 2-1, ya udah pulang ke rumah. Jadi selama Hansi Flick tetap ngotot dengan high line defense-nya dan para pemainnya tidak bisa konsisten dan stabil menjalankan sistem itu, ya Barcelona gak akan kemana-mana menurut gue di Champions League. Madrid, iya. Kan kita janjian ya mau ke final. Lu ratain bagan kanan, gue ratain bagan kiri. Kok kita malah ketemu di Goa? Ya gue sebenarnya cukup respect ya sama Madrid ya. Cukup respect bahwa gue jujur kemarin gak nonton. Tapi tadi pagi gue nonton full matchnya. Ini benar-benar match yang kalau kita nonton di musim lalu ada Barcelona Inter ya. Ya ini Madrid lawan Bayern Munchen ini menurut gue salah satu final kebagian karena jual beli serangannya ada bahkan dari menit awal. Manuel Neuer yang kita tahu di leg pertama benar-benar superior banget. Bisa ngelakuin blunder yang membuat Madrid unggul, saling berbalas gol dan ya ini serunya Liga Champions seperti ini. Tapi balik lagi bahwa menurut gue lini pertahanan Madrid nggak bisa compete dengan lini depan Munchen yang benar-benar superior banget. Jadi menurut gue Munchen dan PSG layak untuk ke semifinal dan menurut gue dua tim ini adalah dua tim terbaik saat ini musim ini menurut gue. Dan kalau gue bilang prediksi siapa yang akan masuk ke final tergantung dari situasi dan kondisi pada masing-masing tim. Tapi gue lebih condong ke PSG. Kenapa? Gue melihat di dua match Bayern Munchen melawan Madrid itu banyak celah yang ada pada lini pertahanan Munchen. Di leg pertama itu kalau misalkan Mbappe bisa lebih klinis, Vini bisa lebih klinis, itu mungkin bisa cetak 3 atau bahkan 4 gol. Dan itu terbukti lagi di leg kedua. Mereka bisa cetak 3 gol itu ada salah satu masalah di lini pertahanan Munchen. Sedangkan PSG gue ngelihat dari lini belakang sampai lini depan mereka masih stabil. Kita tahu nama-nama seperti Nuno Mendes, Pacho mainnya bagus juga, ada Hakimi. Geser ke tengah ada Vitinha, ada Joao Neves. Pemain depannya juga bagus semua trionya, Kvaratskhelia, Dembele dan juga Doué. Jadi mereka balance dari pemain belakang sampai pemain depan. Jadi itu salah satu faktor. Dan
Ya kalau untuk Arsenal ya menurut gue ini pertandingan yang cukup menarik. Jadi gue berharap nggak boring aja sih untuk Arsenal lawan Atletico. Tapi di sini gue percaya pasti kalian semua dukung. Gue dukung Arsenal karena Atletico menyingkirkan Barcelona. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Thank you Akbar. Gue sih dukung Atletico ya. Dukung Atletico gue. Salah, gue dukung Arsenal. Kok salah gue belibet. Soalnya menurut gue, Arsenal ketemu Atletico. Ya udah gue Atletico deh. Gue mikir gak, tadi gue pengennya karena kan kata Bang Rizal kan katanya harus ada sisi humanisnya sedikit. Sisi humanisnya sih ke Arsenal sih. Cuma kayaknya gue lebih banyak bangsatnya daripada humanisnya. Jadi Atletico aja kayaknya. Maksudnya kan biar dia ada gelar kan musim ini kan. Tapi semifinal kayak cukup lah ya buat mereka lah ya. Lawan Sporting susah apalagi lawan Munchen sama PSG. Oke teman-teman, ini yang selanjutnya ada titipan dari Om Jo. Ini dulu rekan kerjanya Om Jo di MTech katanya. MTech sama mana lagi ya gue lupa. Pokoknya temennya Om Jo dah dan dia katanya mau tampil di sini untuk ngomongin bola. Ini langsung aja kita tepuk tangan sambut ke depan. Ini dia Surya. Basa-basi dulu boleh ya? Sebenarnya isinya semua basa-basi sih saya. Halo, kenalin nama saya Surya, Al Surya. Biasa dipanggil MU. Kenapa dipanggil MU? Karena kalau ngomongin prestasi saya itu juga punya. Kalau di bidang sepak bola, walaupun nggak sehebat Om Kaf, ini saya masa kecil ya. Saya dulu pernah juara futsal antar pelajar sejauh tengah. Sama ikutan liga merek es krim lah dulu waktu umur 12. Nah itu makanya. Sama kalau misalkan bicara soal karir ya. Soal karir ini saya seperti MU ya. Saya itu sebenarnya dulu pernah jadi head programming di sebuah TV swasta nasional. Cuman sekarang saya nganggur soal dipecat gitu. Jadi kenapa saya dipanggil MU, saya cuma bisa membanggakan masa lalu saya. Oke. Boleh ya masuk materi ya. Liga Champion. Liga Champion. Yang kan saya pakai baju Inggris ya. Harusnya tuh Inggris berterima kasih gitu kepada satu-satunya wakil Inggris yang masih tersisa yaitu Arsenal. Tapi kalau saya ngelihat Arsenal main nih, saya tuh gede kalau ngelihat Gyökeres gitu. Saya kalau ngelihat Gyökeres itu kalau di TV saya mau cari keranjang kuningnya mana ya gitu. Soalnya kan dia benerin rambut terus ya. Ini dia lagi affiliate kali ya. Affiliate produk ya, keranjang kuningnya mana gitu. Makanya ini. Dan Arsenal sebenarnya kan kemarin berkesempatan untuk quadruple ya. 4 gelar cuman kok gugur sampai ya udahlah sisa tinggal 2 kesempatan. Kalau gagal semua ini mending namanya jangan Arsenal. Ariana Grande yuk sing. Almost is never. Ya itu. Iya. Cuman ya bahayanya Arsenal di Liga Champions ini ketika dia harus berhadapan dengan Atletico Madrid yang kemarin tidak bisa Barcelona untuk melakukan remontada, sesuai tema kan. Iya gitu. Dan pemain yang bagus di Atletico Madrid itu yang sebelumnya tidak bertemu Arsenal ya, Ademola Lookman. Itu kalau saya menyebutnya dia tuh cogan lah ya. Karena dia baru gabung aja udah bisa bikin nyaman dan udah bisa nyetel gitu kan, berarti cogan. Nah itu bahayanya. Walaupun kemarin Arsenal sempat menang di putaran grup, tapi ya sekarang ada ancaman baru. Ademola Lookman itu memang keren lah ya. Kemarin juga Barcelona juga akhirnya gagal gara-gara Ademola Lookman gitu ketika lawan Atletico Madrid. Terus juga Real Madrid lawan Munchen kemarin ya. Real Madrid melawan Munchen itu gagal remontada gara-gara pemain yang sebenarnya bisa untuk di semua posisi, Kamavinga. Kamavinga itu membuktikan bahwa dia tuh bisa di segala posisi. Ya kan? Di kiri bisa, di tengah, di back, di striker, bahkan pernah di kiper ya di videonya ya. Nah kemarin tuh dia membuktikan, wah kayaknya ada yang kurang nih, saya kurang posisi apa ya gitu. Ya udah kartu merah, posisi mana? Bangku penonton dan diusir. Ya Allah lucu terus ya. Dan sebenarnya yang di Munchen sendiri ada yang bisa untuk segala posisi gitu. Harry Kane
Ya bisa lah, dia seorang striker yang sangat lihai lah. Dia bisa bermain tuh dari depan ke belakang, bahkan tackle-tackle-nya bagus, umpan-umpannya bagus. Kalau mau dibandingin sama all of time-nya Bayern Munchen yang saya tonton, Giovanni Elber, terus Roy Mackay, terus Lewandowski, ya Harry Kane ini adalah penyerang yang paling komplit dan bisa memberikan harapan baru bagi Bayern Munchen. Nah itu makanya Bayern Munchen ini akan jadi kontender yang sangat kuat gitu. Apalagi ketika melawan PSG. PSG kemarin sebenarnya nggak main bola ya, gue kayak latihan doang lah Liverpool. Ya udahlah gitu aja. Terima kasih. Saya Surya. Thank you Mas Surya. Yo, ya teman-teman, kalau fans Madrid ada yang kangen Mesut Ozil, barusan kita hadirkan langsung. Sekedar informasi itu Mas Surya dulu pernah bekerja di tim Suca Indosiar, Stand Up Comedy Academy, makanya lucu terus dia. Yo, oke kita lanjut teman-teman, tadi sudah ada fans Barca Akbar, kita kayaknya lanjut tadi yang sempat dititip sama Bang Rizal. MU boleh dibahas karena akhirnya kalah, berarti akhirnya sih orang itu potong rambut gak sih? Oh enggak ya? Dia emang mau gondrong sampai kapan katanya? 5 kali menang. 5 kali menang beruntun. Lah emang belum pernah? Oh ya ampun. Oh udah dah. Rumah tuh tinggi dah tuh jadi. Oke langsung. Oh apa sih gue? Gak tahu. Keseribet. Ya udahlah kalau gitu. Semoga cepat potong rambut. Enggak juga. Apaan sih? Udahlah kalau gitu kan lanjut aja, langsung kita panggil dia. Fans MU, Eki. Selamat malam komunitas Pandit Indonesia. Merasa tersanjung nih diminta bahas MU ya kan. Tahu aja JP memang nyari marketing tuh pintar. Sebelum bahas MU gue bahas Liga Champions dulu ya. Karena di 2 malam ini remontada yang ditunggu-tunggu tidak ada teman-teman. Udah 2 minggu gue nunggu. Dari istilah itu muncul, istilah remontada itu muncul dari Jude Bellingham tuh mulutnya ya kan yang ngomong itu. Kagak remontada itu tim dari musim lalu, ya ampun dia yang menginisiasi, dia juga yang gak remontada. Mana ini, aduh. Udah gitu nyusulin rivalnya lagi. Ngikutin kartu merah juga ngapain Kamavinga. Tapi gue kalau jadi Kamavinga juga kayaknya gak sadar ya. Karena kan yang layak di kartu kuning itu kan emang tacklingnya pertama itu kan. Tackling pertama itu layak kartu merah. Cuman, nah yang jadi pertanyaan itu kartu kuning keduanya tuh. Itu layak apa enggak sih sebenarnya? Menurut lu layak gak Jal? Layak ya? Tahu jangan dikasih ya, iya sih. Soalnya kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau misalkan dia untuk mendelay memperlambat waktu juga mau ngapain, kan timnya juga belum unggul gitu. Kecuali delay untuk mencegah serangan balik. Nah itu mungkin sebuah hal yang berbeda gitu, tapi kalau untuk kartu kuning, nah itu yang menjadi perdebatan gitu. Tapi overall permainan Madrid kemarin sebenarnya masih bisa dikatakan oke lah ya untuk melawan tim sekelas Bayern Munich gitu. Apalagi main di Allianz Arena yang memang nggak mudah gitu buat Madrid dengan skuad yang ya ditinggal Courtois juga, ditinggal Tchouaméni. Cuman yang sempat gue mempertanyakan itu kenapa masukin Kamavinga ketika mereka belum unggul gitu. Ngapain gitu, padahal kan ada kesempatan untuk menyerang. Tapi ya udah ternyata di akhir malah Dewi Fortuna berpihak ke Bayern Munich. Kemudian di matchnya Barca Atletico kemarin, gue nggak tahu apa yang terjadi sama Barcelona ya. Kok kayak kayak nggak ada niat untuk menang gitu. Padahal main di Wanda sih. Cuman mereka yang lebih sering tampil di panggung Eropa, lebih sering tampil di partai puncak Eropa gitu. Tapi kemarin kayak nggak kelihatan gitu kita ketika berhadapan dengan Atletico Diego Simeone. Ya emang di musim ini mereka juga rekornya ketika ketemu dengan Atletico nggak begitu bagus. Tapi di match kemarin lagi-lagi high line defense-nya Barcelona kembali menjadi PR ya. Dan itu terbukti lagi di kartu merahnya si Eric Garcia, itu juga salah satu faktornya karena telat narik. Terus di matchnya Arsenal Sporting 0-0, apa yang mau dibahas ya. Tapi lu ngeliat statistiknya 15 shots berbanding 1 on target, ngapain sepanjang pertandingan. Dan semifinal ketemu Atletico, ya kayak gue rasa sih garansi final sih Arsenal sih. Garansi final sih feeling gue Arsenal, dan ketemunya mungkin Munchen kali ya. Bayern Munich kayak bakal ketemu Arsenal di final. Dan di fase Liga kemarin udah sempat ketemu kan ya. Bayern ketemu Arsenal dan Arsenal bisa ngunggulin Bayern tuh. Walaupun mainnya di Emirates. Nah ini
menarik sebenarnya kalau misalkan mereka ketemu lagi di final dengan rekor finalnya Arsenal yang nggak begitu bagus dalam 5 tahun terakhir. Mereka cuma sekali masuk final itu kemarin doang. Carabao Cup ya kan. Kalau Community Shield nggak dihitung kali ya. Carabao Cup kemarin masuk final tapi endingnya masih belum milik Arsenal, apalagi di panggung Eropa yang mereka belum pernah juara nih masalahnya nih. Belum pernah juara kalau ketemunya sekaliber PSG ataupun Bayern. Nah itu gue agak ragu kalau Arsenal bisa angkat piala. Cuma kalau bisa angkat piala ya hebat. Ya hebat pokoknya. Good luck pokoknya buat Arsenal musim ini karena sudah 2 gelar hilang, tinggal 2 lagi. Yang satu juga terancam, yang satu lagi dipertanyakan. Oke, tadi sempat nyinggung United ya karena di kemarin jadi opener UCL gitu. Sebelum Liga Champions main kita jadi pembuka dulu nih. Jadi pembuka main pagi banget. Kita udah 3 match kemarin main pagi, 2 match ke depan kita main pagi. Emang kita latihan main Liga Champions gitu. Main pagi mulu kita, latihan begadang memang fansnya sekarang ya kan. Lawan Chelsea besok jam 2 dini hari, kemudian nextnya lawan Burnley lagi. Main pagi juga dan di match kemarin lawan Leeds, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba permainannya berubah drastis ya bisa dikatakan. Maksudnya di sebulan yang lalu, sebulan nggak main soalnya. Dari sebulan yang lalu match terakhir itu United emang mainnya nggak istimewa, tapi ketika kemarin lawan Leeds itu bukan nggak istimewa lagi, udah hancur banget kemarin itu. Dan ada sedikit perubahan starting yang dilawan Carrick ya. Termasuk memainkan Manuel Ugarte karena Mainu ternyata dikonfirmasi mengalami cedera. Kemudian memainkan kembali Benjamin Sesko sebagai starter dan mencadangkan Bryan Mbeumo. Tapi bisa disadari kalau Bryan Mbeumo ini dari 5 match terakhir sebelum lawan Leeds kemarin itu minim kontribusi gol dan assist. Jadi kayaknya memang Carrick paham kalau Bryan Mbeumo ini ntar dulu deh, kita mainin amat dulu deh. Jadi ada sedikit evaluasi buat Bryan Mbeumo sendiri gitu. Kemudian di match itu ya banyak mempertanyakan juga kartu merahnya Lisandro Martinez. Gue juga agak heran gitu kenapa narik ikatan rambut dikasih kartu merah gitu. Sedangkan DCL beberapa kali nyikut nggak dapat perhatian wasit gitu. Nah itu hal yang menjadi buah perbincangan gitu. Tapi sebenarnya gue nggak mempermasalahkan itu. Gue mempermasalahkan permainan United karena di situ jelek banget mainnya. Main apa itu sebulan kagak main, masa sekali main kayak gitu. Kacau. Nextnya ketemu Chelsea lagi di Stamford Bridge. Ini gue mulai agak meragukan nih. Karena kalau berkaca permainan kemarin, jujur itu enggak banget gitu. Apalagi sebagai modal untuk lawan Chelsea di Stamford Bridge. Yang Chelsea-nya juga sebenarnya lagi enggak oke banget. Tapi kalau ditanya pede menang atau enggak, gue sih enggak pede ya. Dengan permainan kemarin kayak gitu. So, ya palingan feeling gue sih imbang sih. Tapi kalau misalkan besok hasilnya minor kalah misalkan, ini tentunya kan bakal jadi alarm buat Carrick. Dan semisal lawan Burnley hasilnya juga nggak positif, gue mulai ragu sama Carrick. Jadi gue sempat bilang 7 match terakhir minimal Carrick dapat 5 kemenangan. Gue pede Carrick dipertahankan, tapi kalau misalkan 5 kemenangan itu nggak didapetin, gue skip buat Carrick. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih warga Old Trafford. Tadi ada yang menarik gue lihat gue dengar dari omongannya Ki, dia bilang katanya Community Shield nggak dihitung kan ya? Nggak dihitung itu kan menurut lu Ki. Menurut Arsenal belum tentu. Mungkin dihitung. Karena itu yang bisa mereka dapatkan kan. Tapi itu menurut gue juga. Apakah menurut fans Arsenal yang satu ini sama? Asik, keren banget bridging gue ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut. Yang selanjutnya ini adalah admin dari game quiz kita, Ajay. Dan dia juga punya media di X, di Twitter. Dan dia tuh katanya banyak fansnya ya di TikToknya KPI ya. Karena jawabannya katanya Mas Bolton katanya. Langsung saja kita panggil Mas Bolton ini. Boleh tepuk tangan buat Eski. Malam Mas Sabtu. Soalnya gue suka baca ini dulu koran bola. Terus Mas Toen dari Jatun, Bung Wesley, wih gila sih. Udah itu aja. Oke. Kita bahas dari nggak ada remontada. Emang siapa yang bilang akan ada? Pasti kan fansnya yang ngarep ya. Padahal sih kalau dari lihat gameplaynya Atletico Madrid sangat meyakinkan. Gimana gameplaynya adalah memainkan striker di belakang backnya Barcelona.
itu menipu dan itu udah pernah gue bahas sebelumnya di tweet Papan Tengah. Gue pernah analisis game Atletico versus Valencia. Di mana blueprintnya Atletico itu bermain vertikal, direct, dan Griezmann biasanya berlari di belakang bek lawan. Dan gol pertama ketika Giuliano dilanggar di Wanda itu kan terjadi ada pertukaran pergerakan antara Giuliano dan Julian Alvarez lah yang akhirnya dilanggar. Itulah yang bikin Barcelona jadi terperdaya gitu. Walaupun ada fake movement Hansi Flick yang timnya digunakan tapi nggak berdaya juga tuh. Oke, terus ke Real Madrid ya top game ya, gila banget itu. Alhamdulillahnya gue nonton. Laga seru mengingatkan gue Ceko sama Belanda. Waktu itu 2004. Pak Ismail sama Bang Ozi langsung tahu nih. Strikernya Jan Koller, Milan Baros, seseru itu, seterbuka itu. Walaupun Bayern Munchen lebih dominan karena stadionnya luar biasa atmosfernya. Dan kenapa Real Madrid kartu merah? Karena memang terlalu lama membiarkan Bayern Munchen menguasai bola. Itu kalau nggak Kamavinga ya Eder Militao atau Rudiger bakal kartu merah juga tuh. Terus kalau jadi nggak ada remontada ya wajar karena memang ternyata elemen surprise-nya Real Madrid bisa diredam sama Vincent Kompany ya. Luar biasa banget Kompany itu mungkin perkembangannya dari Anderlecht dia sempat nggak terlalu bagus bareng Josh Cullen waktu itu pemain andalannya. Terus ke Burnley, Sundays dipecat tiba-tiba merubah filosofi. Kemudian dia bawa naik Burnley tapi gagal juga, turun juga. Lalu ke Bayern Munchen dan ternyata berhasil gitu, luar biasa. Kemudian kita pindah ke Manchester United. Ya kebetulan tim favorit gue. Tapi karena gue berhasil jawab quiz City, gue dikira fan City. Padahal kan punya knowledge kayak gitu gak harus jadi fans ya gitu loh. Sorry ya fan City ya, maaf nih. Enggak begitu. Jadi ya kalau tadi kata Eki enggak harusnya kartu merah, harus kartu merah. Problemnya adalah level of konsistensi dalam pelanggaran tersebut. Karena Vela ini pendapat gue ya, maaf. Karena Vela ini ngejambak Guidenzi enggak kartu merah. Nah tapi kenapa ini kartu merah? Ternyata emang ada rulesnya itu violent gitu, termasuk pelanggaran gitu. Sekarang ada VAR dan gue menyalahkan ya lu sebagai pemain yang experience kok melakukan hal itu. Tapi memang bukan itu yang di highlight, tapi bagaimana Carrick responnya di babak kedua nggak memasukkan Diego Dalot begitu cepat mengakibatkan tim ini jadi terlambat untuk melakukan counter atas gol Leeds tersebut. Dan itu adalah babak pertama terburuk selain Ugarte yang memang pasnya error mulu. Gua nggak kuat. Sesko pun di depan juga shieldnya problem ketika kontrol bola. Jadi Jadi tim ini nggak jalan. Ide dari Carrick nggak jalan, gameplaynya nggak jalan dan layak akhirnya kalah sama Leeds yang sebenarnya nggak mainin Sturridge. Itu pemain kuncinya Leeds. Jadi menurut gue itu parah banget sih. Dalam 24 hari lu ngapain aja gitu. Tapi gue nggak bisa kritik itulah. Oke lah, memang kalah ya udah kalah. Gitu. Dan kalau tadi ada fakta menarik Leicester peringkat 2 sampai degradasi, Arsenal peringkat 2 dari Leicester juara. Ini Leicester mau degradasi di Championship. Kalau Arsenal peringkat 2, wah salam sih. Lu bully habis-habisan. Tapi gue yakin Arsenal bisa juara. Jadi dari gue itu aja sih malam ini ya. Oke, terima kasih. Thank you Eski. Dan gue kayaknya menemukan fakta menarik lagi. Kemarin akhirnya Jack Wilshere angkat piala bersama Luton Town. Ya kau udah keluar klub masih dapat piala. Ya tapi pas Wilshere masih di Arsenal sempat ngangkat piala gak sih? Kayaknya FA ya. FA apa dulu Carling gak sih? Carling Cup. Carling gak ya? Oh, Carling kalah juga. Oke itulah dia tadi. Maksudnya apa? Ya nggak ada, bingung aja saya biar basa-basi. Oke teman-teman kita lanjut dulu kali ini ada fans dari Liga Italia. Kita lihat kemarin sih nggak ada wakil Italia memang di semifinal Liga Champions. Tapi di Europa League masih ada wakilnya tapi kalah juga sama Aston Villa kemarin. Dan Oli Watkins jadi bintangnya, kita lihat apakah dia mau membela boloknya. Boleh tepuk tangan buat Abel.
Bentar. Ini bahasanya apa teman-teman? Saya pakai apa? Gak ada hubungannya gitu. Soal ada Bologna dan Fiorentina di Europa League sama Conference League, menurut gue jujur peluangnya udah berat. Udah berat. Bologna, Aston Villa kalah 3-1 kalau nggak salah. Fiorentina kalah 3-0 sama Crystal Palace. Jadi sejujurnya peluangnya emang agak berat. Jadi goodbye, arrivederci buat dua wakil Italia itu. Inter kemarin ya sedikit habis lawan Como dari ketinggalan 2-0 4-3 kayaknya sudah hampir pasti Inter juara Scudetto. Walaupun gue masih nggak yakin ya pasti 3 kemenangan lagi. Gak ada remontada ya. Jujur barusan dari pagi gue nonton Bayern Real Madrid. Ya gimana ya, maksudnya Real Madrid yang selama ini gue selalu bilang mereka tuh kayak raja terakhirnya Champions League. Tumben banget mainnya benar-benar gak menunjukkan mentalitas itu. Gak menunjukkan mentalitas bahwa ini loh kayak taman bermain gue tuh di sini gitu. Dan lagi-lagi apa yang gue lihat ya ngomel-ngomelnya Vinicius. Lebih banyak ngomel-ngomel ke wasit, terutama Kamavinga yang nggak tahu ngapain sampai kena kartu merah. Arda Güler juga yang sebenarnya udah nyetak 2 gol keren banget tapi ya di kartu merah juga pas terakhir. Jadi ya jelas secara permainannya Bayern memang layak, sangat layak malah. Bayern Munich ya. Lawan PSG juga ngajak keren banget. Lawan Liverpool nyaris tidak bisa ngapa-ngapain. Mamardashvili terlihat seperti yang listrik ya, yang belum dipasangin secara utuh sama PLN gitu ya. Dan juga ada satu lagi Atletico Barcelona. Barcelona juga sebenarnya ya itu tadi juga seperti bahas sama Akbar bahwa mereka itu mainnya terlalu naif, maksain highline dan maksain nyerang terus padahal kan Atletico Madrid ini ultra defensif parah. Harusnya mereka belajar lah dari match lawan Inter, jangan terlalu naif nyerang terus. Tapi nyatanya pas lawan Atletico aja masih tetap gaspol gitu nyerangnya. Akhirnya ya hanya dengan satu serangan balik efektif dari Atletico, Lookman bisa nyetak gol. Kena kartu merah pula, itu salah satu pemainnya lagi. Jadi ya Barcelona dengan kartu merah seperti ada kisah cinta yang tersembunyi, nggak tahu gimana. Ya, semifinalnya berarti Bayern PSG, Arsenal Atletico. Kalau nggak salah Arsenal Atletico udah ketemu duluan ya di league phase ya, 4-0. Tapi nggak tahu mungkin apakah leg 2-nya, ini kan 2 leg semifinal berarti akan ketemu 2 kali. Apakah Arsenal bisa ulangi 4-0 lagi? Gue jujur gue nggak yakin kalau mainnya kayak gitu, apalagi lawan Sporting rating terendah. Mendingan nonton sinetron kali ya itu kalau mungkin lebih aku. Ya kalau dibilang finalnya siapa? Salah satunya gue mungkin agak sedikit condong ke PSG. Gila PSG emang salut gue. Gokil banget mainnya ya dengan pondasinya backnya Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, tengahnya Vitinha, João Neves. Terus trio Kvaratskhelia, Doué dan Ousmane Dembele kayaknya itu hampir gak ada obat. Calon-calon back to back sepertinya PSG mau menggantikan Real Madrid sebagai sang raja terakhir Champions League ya. Jadi kayak kalau pakai istilah kerajaan di abdicate ya. Kita lihat lawannya siapa? Arsenal kali ya. Enggak, ini beneran. Gue enggak sarkastik, enggak apa. Tapi gue mau kasih ini aja sebagai fans Inter ke Arsenal. Minimal kalau mau konsisten di Liga, coba comeback dulu dari 2-0 ke 4-3. Kemarin ke masalah Bournemouth aja nggak bisa comeback, gimana nih? Mentalitas juaranya mau zero tituli kayak waktu musimnya Inter 24-25, enggak kan? Nah, makanya be konsisten lah Arsenal. Ya itu aja dari gua, ke gua fans Inter, gak ada hubungannya sama Champions League ini. Grazie, ciao. Thank you Abel. Ya itu tadi temanya dari Abel adalah sepucuk surat dari Itali tadi ya. Karena nggak join di Liga Champions tapi ya dibahas dikit boleh lah di Eropa ya. Susah sih gue baru ingat kemarin Bolok nanya kalahnya di kandang lagi ya. Aduh ya udah tahu Inggris tuh menyeramkan lah untuk permainan lambat seperti Itali. Tapi kita lihat lagi apakah bakal ada momen keajaiban Aston Villa menambah keunggulan. Bolok nanya mah kagak ada sih sebenarnya. Oke teman-teman lanjut. Yang selanjutnya teman kita ini ya, mirip namanya kayak Kapten Madrid. Ya tapi dipenggal dikit, boleh tepuk tangan buat Valde. Kira siapa? Valde Ferri. Ya, halo selamat malam semuanya.
Bang Haryo, Bang Wildan, Bang Alfon. FYI, nama gue juga dari nama pemain bola, yaitu pemain bola Piala Dunia 94, Valderrama. Udah, itu informasi nggak penting. Oke, Liverpool. Liverpool kayak 11 orang gak kenal di atas lapangan. Liverpool jangan-jangan boro-boro lawan PSG. Lawan KPI kayak kalah Liverpool dah. Asli gua. Asli. Tadi gue dengerin Bang Eski ngomong. Ini orang lebih layak daripada Arne Slot anjir kata gue. Marsdashvili tinggi 2 meter gitu gak nyampe. Mendingan Gerardo anjing. Asli gue mah. Back kita siapa? Joe Gomez. Gue pernah main sama Bang Abel. Mendingan Bang Abel. Bener dah. Kita kan gak punya playmaker. Mendingan Bang Yuno. Itu rasanya kalau gue kalau baca grup ngeliat analisis dari Bang Eski. Hebat banget emang ternyata beliau punya sertifikat kan. Kalau gue punya nomor Arne Slot gue invite ke grup KPI asli. Lu baca nih analisanya botak. Kalau cuman modal botak doang gak usah Arne Slot. Felix aja di pelatih anjing. Maaf Bang Felix, mohon maaf Bang Felix. Iya. Untung Arsenal nolongin kita 5 spot. Kalau enggak main di Europa League lagi, malam Jumat lagi. Aduh kita ke Barcelona dah. Barcelona gue denger dia protes ke UEFA. Barcelona lu kalau ngerasa dicurangin, protesnya jangan ke UEFA, ke MK anjay. Siapa tahu kalau lo protes ke MK Mahkamah Konstitusi, Barcelonanya menang, Prabowo Gibran yang kalah. Iya. Canda ya. Maaf ya. Getar takut jujur takut. Takut jujur. Jiper. Jujur jiper. Ngebahas Arsenal. Untung Arsenal kemarin mainnya lawan barengan sama Madrid. Jadi gue nonton Madrid. Kalau gue nonton Arsenal nambah minus gue anjay. Itu permainan apaan 0-0. Gue pernah bikin VT anjay. Udah kayak Felix gue. Follow. Arsenal itu beruntung lawan Sporting Lisbon. Kalau lawan Bayern di momen mental mereka lagi kayak gini. Abis asli. Abis. Real Madrid, ini sebuah fenomena yang gue juga gak ngerti. Mungkin para senior gue bisa menjelaskan. Kenapa Real Madrid bisa juara dengan Joselu tapi tertati-tati dengan Mbappe. Dan ternyata pas gue tonton, Madrid kayak agak mendewakan Mbappe sampai Vinicius berkali-kali kesel. Nah ada isunya di musim depan, Deschamps yang akan menjadi pelatih Real Madrid. Itu merupakan poin yang gue sangat setuju. Pertama, Deschamps memiliki manajemen yang gak perlu diragukan lagi. Dan Deschamps tahu Mbappe masih kecil. Dari Mbappe masih 17-18 tahun. So buat gue musim ini udah selesai buat Real Madrid. Dan kita lihat musim depan kalau pelatihnya memang cocok. Madrid bakal kembali lagi karena Madrid adalah raja Eropa. Sekalinya raja tetap raja. Sekian dari gue. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Valdi, gokil. Ada tuh yang unik tuh gue suka tuh. Nonton Arsenal bikin mata minus, gokil. Itu kan makanya skornya kacamata. Ya. Oke, yang selanjutnya ini katanya dia adalah tim Arne Slot-in. Apakah dia lebih pilih Arne Slot atau Felix? Ini dia salah satu fans Liverpool. Boleh tepuk tangan buat Bang Ahmad. Iya. Salam kenal, ini gue pertama kali kesini. Aduh. Gue nih sebenarnya sering bingung. Sampai sekarang gue belum ketemu alasan logis kenapa orang-orang pada benci Arne Slot. Coba sebutin satu aja deh. Ada yang bisa kasih? Hah?
Gak ada kan? Sama sekali gak ada. Nggak, maksud gue sebenarnya ini kalau gue ngeliat Liverpool ya, gue mau bahas khusus Liverpool aja nih, rada panjang soalnya. Kalau kita ngeliat Arne Slot musim ini dibanding musim lalu kan kita harus udah paham lah. Musim lalu itu musim dengan tim yang udah jadi. Chemistry yang udah kebangun, udah kebentuk lama. Walaupun tentunya ada peran Arne Slot di situ. Dan musim ini bener-bener totally bikin tim baru yang nggak bisa dianggap remeh. Kalau kita ngelihat musim ini, kenapa orang-orang kan bilang nih, belanjanya banyak, 450 juta. Tapi kan kita lihat juga pemain yang keluar berapa banyak. Dan yang pemain yang keluar itu pemain-pemain inti loh. Darwin Núñez out, Luis Diaz. Padahal Luis Diaz ini lagi prime-prime-nya, harusnya itu dijaga. Diogo Jota ya kita saudara, ada tragedi kan. Dan backbone musim lalu udah hilang. Musim ini purely bikin tim baru dari nol. Dengan kedatangan yang ada, itu pun gak bisa diambil 100% effortnya karena Mosley gak main, Mosley cedera. Isak cedera most of the season. Frimpong dibeli cedera untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold. Terus juga kita tahu Kerkes ini kan 3 musim terakhir mungkin bisa dibilang bek kiri terbaik di Premier League. Tapi itu main di klub sekelas Bournemouth tentunya pressure-nya beda dengan Liverpool. Jadi pastinya udah beda banget. Udahlah banyak yang cedera, terus squadnya juga gak komplit, gak bisa mendatangkan defender. Terus mau disalahin dari Arne Slot itu apa? Paling sering gue denger itu Cody Gakpo deh. Orang sering bilang kenapa suka mainin Cody Gakpo? Karena opsinya siapa? Gue tanya, siapa selain Cody Gakpo? Chiesa dulu deh. Chiesa ini, oke Rio, kita bahas Chiesa dulu nih. Chiesa kenapa dibeli murah? Kenapa dibeli murah? Ini bukan Chiesa 2020, udah beda. Ini Chiesa udah injury prone, di Italia pun injury prone. Lu paksain main di Premier League, main kelar, beres. Rio, umur berapa? Belum sampai malah. 17. Nah pemain muda dipaksain bisa gak? Secara mental belum develop, secara fisik belum develop. Ah itu anomali, Lamine Yamal beda, itu beda. Satu orang beda itu. Beda. Tapi normalnya umur 16-17 itu udah waktunya develop. Lu gak bisa paksain. Nah Chiesa, Rio, terus siapa lagi selain Gakpo? Nah jangan. Mungkin bisa, tapi yang gue bayangin sebenarnya dari awal musim itu mungkin Ekitike di kiri, Isak di tengah. Tapi kan nyatanya gak seperti itu. Dengan fakta yang ada, yang jelas-jelas itu udah real banget. Sampai sekarang gue masih gak paham kenapa orang bener-bener gak suka sama Arne Slot. Itu sih di gue. Dan kalau buat pertandingan Liga Champions tadi malam ini menurut gue suatu pertandingan yang bagus buat Liverpool dibanding leg pertama ya. Leg pertama bener-bener gak megang bola dan ada perkembangan lah at least tadi malam. Jadi mungkin itu dulu dari gue karena ini perkenalan. Mohon maaf ya kurang lebihnya. Makasih. Thank you Bang Ahmad. Faktanya katanya saudaranya siapa Bang? Aldi Bawazir. Saudaranya Bang Aldi Bawazir. Sebelumnya Bang Ahmad, mohon maaf Bang ya, sebenarnya kita nggak ada masalah sama Arne Slot. Cuma emang abang yang ini nih ngancem kita, ya. Dia nggak suka sama Belanda, kita nggak enak, jadi kita ngikut dia gitu. Sebenarnya ini, maaf Bang ya kalau tersinggung Bang ya. Yang selanjutnya teman-teman, tadi kalau ini dari pundit senior kita. Yang selanjutnya tadi udah sempat disinggung-singgung, apa kiper Mamadishvili mendingan ini mendingan itu. Coba kali ini ada teman kita juga mantan kiper profesional yang akan tampil di sini. Dan katanya mau ngebahas Madrid. Boleh tepuk tangan buat Bang Alphonsius Kelvin. Malam semuanya. Saya juga bingung nih mau apaan sini. Soalnya ini baru pertama kali juga saya di sini. Dan mungkin kalau bisa dibilang pemain bola yang gak suka nonton bola ya saya. Karena udah pegal banget latihan bola pagi sore, terus harus nonton bola lagi. Biasanya dulu kalau masih main di liga, besoknya contohnya saya mau lawan Persija, ya udah tinggal panggil tim analis, saya minta video kayak gimana mainnya, udah paling cuma 30 menit. Nendangnya biasanya kemana ya udah, habis itu saya tidur. Makanya pas kalau diundang ke sini ya udahlah buat belajar-belajar juga. Cuman kalau mau ngomongin Liga Champions sebenarnya saya lebih suka ke Real Madrid sih. Dari dulu kenapa saya suka Real Madrid? Karena saya suka Iker Casillas. Iya. Yeah. Dari sebelum saya main tanding biasanya di ruang ganti itu saya biasa bawa tablet kalau nggak handphone ngelihat save-save-nya Iker Casillas.
Dan itu kebukti sih kadang-kadang ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi kebanyakan dapatnya. Lebih banyak enggak dapatnya juga sih sebenarnya. Ngomong-ngomong soal Real Madrid sebenarnya kalau nggak ada dia mungkin bisa juara nih Real Madrid nih. Iya. Gue juga nggak tahu. Dia suruh basmi kejahatan malah main bola nih orang. Iya kan? Nggak demen banget gue. Apalagi waktu dia minta ban kapten sama Kante itu kan. Itu gue nggak demen banget tuh. Terus masalah dia yang sama Xabi Alonso juga tuh aduh parah sih. Ya gue sebagai pemain bola walaupun ada senior gue disuruh jadi kapten, gue pasti bakal nolak. Kecuali emang dia udah nggak main, kasih ke gue ya udah oke. Apalagi lihat main kemarin susah sih ya, walaupun ada 2 golnya ada Guler sama si jelek ini. Cetak gol. Ya gue juga fans Real Madrid karena ya sidik info aja sih sampai sekarang juga gue masih ada kerja sama Real Madrid Foundation Indonesia Jakarta. Ini bulan Juli mereka mau datang lagi, ada yang coaching klinik, gue pelatih kipernya sama beberapa orang Spanyol itu. Tadi baru ngabarin lagi, saya bilang ya nih gue diundang mau ngobrolin tim lo nih Real Madrid, bisa nggak tuh jelek suruh pulang aja? Gue bilang ya. Cuman tetap aja ya, walaupun dia cetak gol, menurut saya sih masih kalah nih sama Harry Kane nih. Sama Alexandra tuh ya, temennya ya. Mungkin kalau menurut saya sih, ini opini saya sebagai pengamat ya, karena sekarang udah jadi belajar jadi podcast juga, podcast bicara bola juga, jadi mau gak mau harus nonton juga nih bola. Ya, walaupun dia cetak gol, tapi ini emang luar biasa sih. Baru juga kemarin kayaknya mereka Madrid pengen kayak greedy ya, rakus banget pengen menang, akhirnya di counter sekali langsung bisa nyerang serangan baliknya lebih efektif saya rasa. Ya, kalau saya salah sih koreksi aja nih opini saya ya. Apalagi juga pertahanannya udah nggak kayak dulu nih Real Madrid. Gampang banget diterobos, lemah. Kipernya apalagi tuh, capek banget. Iya, maunya sih kasihlah sebalik aja lagi ya. Ya kalau si final sih menurut saya bisa-bisa Bayern Munchen nih. Kenapa ya? Mungkin karena gua seorang kiper, gua ngeliat si Manuel Neuer tuh bagus banget walaupun kemarin sempat blunder ya wajar lah, namanya kiper gak ada yang sempurna. Iya kan? Mudah-mudahan sih Bayern Munchen sih juaranya. Ya Arsenal ya seperti tadi yang udah bilangin deh, itu aja 4-0 ya apa? Kalau tuh gak bisa ngebales. Ribet amat main bolanya. Mungkin dari saya itu aja kalian sedikit ya. Soalnya takut lebih jauh salah-salah ngomong bahaya nanti nih. Thank you. Oke, thank you Bang Alphonse. Itu dia tadi dari mantan penjaga gawang ya teman-teman ya. Jadi tolong jangan saya kiblatnya KPI, ini ada kiper beneran ini. Tolong jangan saya masih kebobolan dari tendangannya Yuno kayaknya dah. Itu Yuno tutup mata lagi, back heel lagi, sambil pleset lagi. Udah ya, kirain masih der gitu tadi cukup ya. Oke, jangan diinin banget ya kalau kata Eki ya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut. Ada siapa ini ya? Oh ya, yang ini tuh adalah teman gua. Kalau gitu dia hari ini katanya udah mempersiapkan mau ngomongin Liga Champions dan rambutnya sampai ditutupin katanya. Nah, dia mirip Ustadz Soleh Fatih, langsung kita panggil depan. Boleh tepuk tangan buat Roy. Malam teman-teman ya, udah kira naik lagi. Ya fans bola nih dari kemarin pada ngarepin remontada gitu. Liverpool kalah 2-0 di leg pertama. Terus ngarepin comeback gitu di Anfield, kalah juga. Udah gitu si Arne Slot segala bilang harusnya mereka menang cuma gara-gara wasit jadi kalah gitu. Ini ngeyel banget kayak bocah rental nyalahin stick gitu. Bukannya introspeksi. Terus kayak gimana gak seimbang gitu sebenarnya PSG sama Liverpool. PSG itu ibarat MotoGP, terus ditantang sama Aerox di BKT gitu loh. Kan biarpun BKT ngeri ya dan habitatnya Aerox lah tuh BKT. Tetap aja kalau dia dua MotoGP tetap menang MotoGP gitu. Kecuali Aeroxnya pakai aki Massive Thunder gitu kan.
Terus fans Barca juga pada ngarepin remontada gitu kan. Udah sampai hidung berdarah-darah, kartu merah. Tetap aja nggak bisa ngalahin tuh Madrid yang bukan real. Madrid-Madridan itu. Tapi Madrid benerannya juga kalah. Jadi yang real tuh Madrid-Madridan yang lolos ya. Gitu kan. Tapi pertandingannya keren, seru banget dibanding yang satu lagi. Terus Arda Güler tuh golin 2 gol cepet. Bikin langsung unggul di babak pertama tuh Real Madrid. Gara-gara Camavinga tolol kartu merah. Langsung kebobolan 2 gol. Tapi gue setuju sih Camavinga tuh kena kartu merah. Tapi sayangnya Vinicius tuh kagak. Soalnya menurut gue tuh mentalitas kayak wasting time atau kayak yang Tarkam gitu tuh udah gak cocok di top tier gitu loh. Harusnya tuh Bahrain aja yang kayak gitu. Terus, oh iya, jadinya sekarang tuh gue ngeliat Madrid tuh biarpun udah full pemain bintang nih ya, udah pemain bintang udah utuh nih. Tetap aja gak kelihatan berasa Los Galacticos gitu. Tetap jadi Los doang. Terus, oh ya ngomongin soal remontada juga, nah, ada isu aja katanya timnas ada kesempatan buat comeback ke kualifikasi Piala Dunia lewat jalur perang dunia. Dan katanya kalau Iran mundur, berarti ada slot kan 2 dari Asia, 2 dari Eropa. Dan jadi ngeliatnya ada harapan gitu loh. Soalnya kan dari Asia itu perwakilannya ya Uni Emirat Arab sama Oman gitu. Ngeliat lawan Bulgaria kemarin tuh kayaknya masih ada harapan deh. Cuman kalau diadunya ntar sama Itali gimana remontadanya? Ini kan jadi balik lagi kayak Aerox lawan Ducati gitu loh. Sekian dari gue, terima kasih. Ya, mana ini? Tadi thank you Roy, gila ternyata itu maksudnya biar materinya solid ya ini ya. Jadi padat gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut. Kali ini kayaknya fans Arsenal juga, dia udah lama gak datang dan juga tampil. Dia terkenal sebagai pundit melankolis karena biasanya melo kalau ada di depan sini. Langsung aja kita dengarkan bagaimana nasibnya sekarang. Timnya udah lolos loh, ini masa masih melo sih? Langsung aja kita panggil Joe. Ini Arsenal sama Sporting gak ada di sini, gak dianggap sama sekali sih. Sialan juga. Sialan juga. Oh iya, anjing. Iya lagi gue. Kok gue? Nah jadi ini Arsenal, ini Sportingnya di sini. Ini siapa sih? Tapi Arsenal parah sih kemarin mainnya sama gue sih nggak optimis bakal masuk final juga sih. Iya. Ini kenapa sih dia marah-marah, kenapa sih? Masih bocil juga. Ngancem-ngancem orang tua loh, ini udah ubanan gini. Bayangin Pak Ismail diancem anak SMA. Pak Ismail kalau diginiin sama anak SMA gimana ya? Mampus. Tapi gue sebagai pendukung Arsenal gue kecewa berat sih sama Arsenal. Gue yakin gak ada yang nonton Sporting lawan Arsenal sini. Lo nonton? Goblok. Gue aja. Sorry Lex. Tapi jujur gue cuma gue nonton pertandingan yang lain tapi sambil audionya dengerin Arsenal, jadi gue nggak nonton pertandingan. Serius. agak aneh soalnya gue di depan layar gue lagi seru tapi kok komentarnya ngebosenin gitu. tapi bener gue juga agak males nonton Arsenal soalnya emang mainnya parah banget dan Sporting tuh jelek banget bener deh. Kalau ada dua tim yang paling parah di 8 besar nih ya Arsenal, terus di bawahnya Sporting. Separah-parahnya Arsenal tuh Sporting lebih parah, jadi jangan pernah beli lagi pemain dari Liga Portugal bener dah. Itu. Tapi nggak kayak match Champions League ya, lebih kayak match Europa League gitu dua tim itu. Jadi beruntung juga mereka sama-sama ketemu, Arsenalnya beruntung, Sportingnya juga beruntung.
Dan gue kecewa banget soalnya apa ya, biasanya tuh kayak oke lalu lagi jelek-jeleknya banget gitu, separah-parahnya Arsenal, tapi biasanya kan ada 1-2 pertandingan lu dapet kayak Southampton, Sporting itu lu main tanpa beban lah gitu, berani nyerang, jangan terlalu mikirin juara dulu. Tuh kemarin kan dia Arsenal tuh mungkin terlalu ya ini mentalitas juga, tapi dia terlalu mikirin kayak beban banget gitu. Jadi terlalu maksain bola digeser kiri kanan gitu, berharap toto ada keajaiban bolanya masuk ke gawang gitu kan. Apa ya kayak kalau tim besar tuh kayak misalnya City atau Liverpool lagi jelek, tapi kalau ketemu tim kecil kan dia gigit gitu loh, nerekam gitu kayak koruptor ngeliat duit nganggur gitu. Mungkin dia kerjaannya nggak bener gitu, nggak bisa ngerjain, tapi kalau ketemu barangnya dia tuh wah langsung keluar tuh. Contohnya agak jelek sih, bukan kayak Tottenham. Separah-parahnya dia di zona degradasi, tapi di degradasi kan sekarang. Tapi kalau misalnya weekend ini dikasih City, jadi Real Madrid itu Tottenham bener. Makanya Arsenal tuh nggak apa ya, Arteta out lah intinya gitu. Gue nggak yakin juga kalaupun juara ya, misalnya juara Premier League atau salah satu lah, kayaknya kalau dua-dua nggak mungkin sih. Gue rasa tahun depan nasibnya bakal sama kayak Liverpool gitu, Toto terjun bebas gitu, soalnya kualitas pemainnya juga nggak ada yang bintang-bintang banget, dan picknya mereka tuh kayak Odegaard, Havertz, Rice itu kayaknya udah di pick terus bakal turun gitu loh, soalnya bukan pemain kelas dunia kayak let's say Salah lah, jangan Messi lagi, Salah gitu yang bisa bertonton konsisten. Kayaknya gue nggak lihat pemain Arsenal bakal ada yang bisa kayak gitu. Jadi kalaupun musim ini survive, gue rasa tahun depan bakal turun terus Arteta out. Atau Arteta out sekarang aja lah, bener ya. Parah banget. Terus nextnya lawan Atletico Madrid. Yang pasti kalau rumputnya ketebelan gak ngaruh, karena Arsenal juga gak canggih mainnya. Ini gak perlu dipikirin rumputnya. Gue gak peduli bener. Tapi Munchen PSG sayang sih di bracket sebelahnya, kalau misalnya dibagi dua tuh kan Arsenal bisa pulang lebih dulu gitu. Jadi fokus ke Premier League aja gitu. Parah banget. Terus, oh ya, habis ini lawan City ya. Sebagai pendukung Arsenal, gue bilang Arsenal menang 3-1, mantap. Thank you. Oke, thank you Erik dan juga fans Arsenal. Dan gue menemukan fakta bahwa ternyata katanya kemarin Gyökeres mantan pemain Sporting kan ya. Dia tidak mau selebrasi ketika mencetak gol lawan Sporting. Dan ternyata itu didukung sama seluruh timnya. Gimana kalau kita nggak usah menang juga gitu. Jadi gitu, takutnya musim depan masih butuh pemain dari Sporting kan nggak enak gitu ya. Sama gue nemuin fakta unik. Ketika Leicester juara itu peringkat 2-nya Arsenal kan ya. Iya, bahkan ketika Leicester degradasi. Peringkat 2-nya masih Arsenal. Ya ampun, aduh peringkat 2. Bahkan kalau nanti dia ikut Pilpres, masih peringkat 2 juga. Walaupun dia nomor 2 belum tentu menang. Ya oke teman-teman, kita lanjut nih. Sebelum kita ke sesi kuis selanjutnya, kita akan mengundang salah satu teman komunitas kita dari Indo Foxes. Ya katanya hari ini ada pengumuman ya. Wih, oke langsung aja kita udah ke atas panggung. Bagas dari Indo Foxes. Saya bisa datang lagi karena istri saya lagi dinas gitu. Oke, dari tadi kan udah rame ya. Tidak ada remontada Liga Champion, kematangan jadi kunci, jujur kan gak relate. Jadi tadi udah rame, kita coba tenang, pejamkan mata. Ya kita agak cooling down dulu ya semuanya. Coba merem dan bayangkanlah teman-teman. Kalau Anda menjadi fans Leicester City. Ya tenang kita ya. Abaikan dulu tim-tim dukungan teman-teman. Yang timnya lolos ke babak selanjutnya Liga Champions bersyukur. Yang kalah juga bersyukur. Karena masih ada fans Leicester City.
Jadi pas merem ini saya minta dalam hati teman-teman mohon dukungan karena remontada sejujurnya adalah 4 pertandingan lagi. Kalau kalau Sabtu besok Leicester kalah, kita turun ke Liga 3 gitu. Ya, jadi menurut saya kalau kita bisa lolos ya menurut saya itu remontada sesungguhnya ya di 4 pertandingan ya. Jadi saya di sini cuma mau ngasih pengumuman demi merayakan degradasi kita selanjutnya. Ini komunitas pundit katanya jago-jago main bola kan. Ya kita ajak mini soccer ya lawan Indo Foxes ya. Ya. On us ya. Ya. Klub sedikit cerita ya, klub saya tuh agak sedikit telat. Maksudnya klub yang saya dukung tuh agak sedikit telat gitu. Jadi ketika teman-teman klub-klub lain sudah kan banyak di IG, di sosmednya udah banyak udah dubbing tentang Indo, ada jok-jok tentang Indo gitu kan. Indo Foxes itu Leicester tuh baru sebulan lalu tuh baru hubungin kita, baru ikut konsultan, pengen capture market di Asia Tenggara gitu ya. Ya prestasi lagi jelek gitu kan, susah banget. Nah jadi dia sedikit-dikit lo bikin apa, kita akan up ke klub gitu kan. Jadi nanti ya sekaligus merayakan, karena menurut saya ya namanya kita fans club ya, kita harus ada di sedih senang. Jadi kalau di sini ada fans Liverpool, fans Real Madrid, terus yang kemarin story-storynya ya ada yang sampai pakiu gitu kan, ada kan, saya tahu storynya siapa tuh ya, ya kan. Bayangkan masih ada fans Leicester di Indonesia gitu kan. Kita bingung, bayangin tiap kali nonton bola ya 10 menit kita langsung ganti channel, pasti kebobolan gitu kan. Ya udah kita nanti main bola, tapi sebelum itu mohon doanya ya, apakah kita bisa remontada selanjutnya. Terus ada yang bikin status kalau ngomongnya out of topic berarti fans Tottenham, gue bukan fans Tottenham ya Om ya. Status terakhirnya gitu kan. Ya udah atur aja jadwalnya, on us kita main mini soccer bareng. Itu aja dari Indo Foxes ya, thank you. Thank you Mas Bagas. Waduh, bentar lagi Leicester ke Liga 3 ketemu Dejan FC. Iya, mainnya di Kerasakti, bisnya nggak bisa masuk tuh sampai tribun. Dikejar monyet. Aduh, ya sudah, terima kasih banyak ya Mas Bagas dari Indo Foxes. Terima kasih banyak untuk closingnya, sebuah kejutan untuk kita. Memang kebetulan kita adalah komunitas yang patungannya memang agak, kalau taksi itu tarif bawah emang harus. Kalau tarif atas kayaknya sepi deh, biasanya sih gitu. Jadi kita juga buat teman-teman komunitas boleh dimanapun Anda berada kalau mengundang KPI boleh. Tapi ya tolong harganya tarif bawah ya. Nanti tim kalian menang kok, dijamin, tenang aja. Ngundang kita, kalian menang. Aman. Babak 1 parkir bis, babak 2 30-0, aman. Kalau mau kita menang beda harga, benar kata Felix. Emang bisa Lix tapi. Oke lah kalau gitu semuanya gue ucapin thank you yang udah datang hari ini. Makasih banyak dari teman-teman komunitas, dari teman-teman senior juga thank you. Nanti kita lanjut lagi ke babak kedua, babak kuis yang gak kesempatan maju. Mohon maaf ya karena hari ini banyak banget dan durasinya pendek juga. Thank you buat Masif Thunder, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat Pasti Bisa Coffee, terima kasih juga buat tim produksi JMTV. Buat kalian yang pengen datang ke sini langsung aja datang setiap hari Kamis malam, bebas ngomongin bola, belain tim kalian yang jago itu padahal babuk. Tayangnya hari Sabtu, sampai ketemu lagi di Komunitas Pandit Indonesia episode selanjutnya. Selamat malam.